Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Semoga pagi hari ini tetap sehat dan semangat walau belajar dari rumah. Nah anak-anak, kita hari ini belajar matematika dengan tema pecahan. Adapun yang kita pelajari hari ini mengenai pengertian pecahan, pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Yang pertama mengenai pengertian pecahan. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pecahan. Pecahan merupakan bagian dari keseluruhan. Misalkan kita memiliki sebuah kubis ungu. Nah, kubis ungu ini kita belah menjadi dua bagian. Nah, salah satu bagiannya dapat kita tulis dengan pecahan, yaitu 1/2 bagian. Nah, 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Contoh lainnya seperti pizza yang sudah kita potong menjadi 10 bagian. Salah satu potongannya dapat kita tulis dengan pecahan, yaitu 1/10. Kemudian semangka yang sudah kita potong menjadi 6 bagian. Salah satu bagiannya atau salah satu potongannya dapat kita tulis dengan pecahan, yaitu 1/6. Kemudian pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang tidak nol. Nah, untuk mencari pecahan senilai kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya, misalnya kita ingin mencari pecahan senilai dari 6/12. Nah, cara yang pertama, pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan bilangan yang sama. Contoh, kita kalikan dengan 2. Pembilang dan penyebut harus kita sama-sama kali 2. 6 kali 2, 12. 12 kali 2, 20. Nah, misalnya kita kalikan dengan angka yang lain selain 2, boleh. Misalnya kita kalikan 3, boleh ya. Kita kalikan 3. 6 kali 3, 18. 12 kali 3, 36. Nah, misalkan anak-anak ibu ingin mengalihkan dengan bilangan yang lain, boleh. Asalkan pembilang dan penyebutnya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Kemudian cara yang kedua, dibagi dengan bilangan yang sama. Artinya apa? Misalkan kita ambil pembagian 2, boleh. Berarti 6/12 sama-sama kita bagi dengan 2. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 2, 6. Kemudian selain 2 boleh Bu? Boleh. Kita cari pembagi berapa lagi? Misalkan sama-sama bagi 3. 6 bagi 3, 2. 12 bagi 3, 4. Nah, artinya apa? Pecahan 6/12 itu senilai dengan 2/4, 3/6, 12/24, dan juga senilai dengan 18/36. Menyederhanakan pecahan. Kita harus tahu terlebih dahulu pecahan seperti apa yang bisa disederhanakan. Suatu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1. Contoh 4/6. Di sini pembilangnya 4, penyebutnya yaitu 6. Nah, kita cek ada tidak angka yang bisa membagi 4 dan 6 secara bersamaan selain 1. Kita coba bagi 2 terlebih dahulu. 4 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 2 juga bisa. Nah, artinya
Kenapa 4 dan 6 sama-sama bisa dibagi dengan 2? Nah, ini merupakan pecahan yang bisa disederhanakan. Kemudian 5/16. Nah, kita coba cek satu-satu. Dari 5 bagi 2 tidak bisa, 5 bagi 3 tidak bisa, 5 bagi 4 masih tidak bisa. Tinggal 5 bagi 5. Nah, ternyata bisa. Masalahnya 16 bagi 5 tidak bisa. Nah, artinya 5/16 tidak bisa dibagi dengan angka yang sama. Nah, berarti ini sudah sederhana. Anak-anak ibu tidak perlu menyederhanakannya lagi. Pada intinya, jika pembilang dan penyebutnya masih bisa dibagi dengan angka yang sama selain 1, nah itu bisa disederhanakan. Jika tidak bisa dibagi dengan angka yang sama lagi, maka itu sudah sederhana. Supaya anak-anak ibu lebih paham, langsung kita bahas contoh soal. Misalkan, carilah bentuk yang paling sederhana dari 18/30. Nah, anak-anak, untuk menyederhanakan pecahan ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu menentukan FPB dari pembilang dan penyebut. Nah, sekarang kita harus cari FPB dari 18 dan 30. Kita mulai dari 18. Ingat, kita mencari FPB dengan font faktor menggunakan pembagian bilangan prima. Bilangan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kita mulai 18 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 18 bagi 2 sama dengan 9. 9 masih bisakah dibagi 2? Tidak. Lanjut ke bilangan prima yang kedua yaitu 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Nah, hasilnya 3. 3 merupakan bilangan prima, maka stop pencariannya sampai di situ. Kemudian font faktor dari 30. 30 dibagi 2 bisa sama dengan 15. 15 bagi 2 tidak bisa. Lanjut ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Hasilnya sudah bilangan prima, maka stop sampai di situ. Kemudian kita tulis faktorisasi 18 dan 30. 18 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian faktorisasi dari 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita lihat angka yang sama dari 18 dan 30. Angka yang sama di sini yang pertama adalah 2. Pada 18 dan 30 sama-sama ada 2. Maka kita ambil yang paling kecilnya. Karena di sini sama-sama 2, maka kita tulis saja 2 dikali. Kemudian bilangan yang sama selanjutnya yaitu 3. Di 18 ada 3 pangkat 2, di 30 ada 3. Nah, kita ambil yang paling kecil. Antara 3 pangkat 2 dan 3, yang paling kecil adalah 3. Maka sama kita tulis 3. FPB dari 18 dan 30 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kenapa 5 tidak ikut? Karena di 18 angka 5 tidak ada, hanya ada di 30. Nah, berarti bilangan yang dapat membagi pembilang dan penyebutnya sama yaitu 6. Nah, berarti 18 bagi 6, 30 juga harus kita bagi 6 sama dengan 3/5. Nah, inilah hasil yang paling sederhana dari 18/30 yaitu 3/5. Cara yang kedua yaitu dengan cara pelan-pelan bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, kita bagi terlebih dahulu dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 18 bisa dibagi 2? Bisa. 30 bagi 2 juga bisa. Hasilnya sama dengan 9/15.
Kemudian 9 dibagi 2 masih bisa? Tidak. Nah, kita lanjut ke bilangan prima yang kedua, yaitu 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 15 bagi 3 sama dengan 5. Nah, 3/5 ini sudah yang paling sederhana. Sama dengan hasilnya dengan cara yang pertama. Membandingkan langsung kedua pecahan. Nah, bagaimana cara membandingkan dua pecahan secara langsung? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, penyebut kedua pecahannya sudah sama. Yang kedua, penyebut kedua pecahannya berbeda. Bagaimana jika penyebut kedua pecahannya sama? Langkah yang kita lakukan adalah hanya membandingkan langsung nilai pembilangnya. Nah, artinya jika penyebut kedua pecahannya sudah sama, kita hanya membandingkan pembilangnya. Nah, kemudian bagaimana jika penyebut kedua pecahannya berbeda? Maka yang pertama kita harus samakan terlebih dahulu penyebut kedua pecahan dengan menggunakan KPK yang sudah dipelajari ketika kelas 4. Lalu pembilangnya kita sesuaikan. Kemudian baru kita membandingkan nilai pembilangnya. Yang pertama, kita bandingkan 3/6 dengan pecahan 5/6. Perhatikan ya, yang pertama ini penyebutnya sama. Nah, jika penyebutnya sama, maka kita hanya membandingkan pembilang. 3 sama 5. 3 ini pasti kecil dari 5. Berarti jawabannya kecil. Ini kalau penyebutnya sama. Nah, kita perhatikan contoh nomor 2. Kita bandingkan pecahan 3/4 dengan 2/3. Nah, perhatikan penyebutnya berbeda. Nah, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Nah, KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. Nah, kita harus jadikan penyebutnya menjadi 12. 4 ke 12 itu dikali 3. Nah, kemudian pembilangnya harus dikali dengan 3. 3 kali 3 9. Kemudian 2/3. Nah, kita harus samakan penyebutnya, yaitu menjadi 12. 3 menjadi 12 itu harus dikali 4. Kemudian pembilangnya juga harus kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, yang kita bandingkan sekarang 9/12 dibandingkan dengan 8/12. Pembilangnya sudah sama-sama 12. Baru kita bandingkan pembilangnya 9 banding 8. 9 itu pasti lebih besar dari 8. Makanya hasilnya 3/4 lebih besar dari 2/3. Untuk melatih pemahaman anak ibu, silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan.